1300050. Dan saya Esya Nadia dengan NIM 11123000053. Kami dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Negara. Tugas ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Mata kuliah ini dibimbing oleh Bapak Edi Wahyudi, SH MSI. Apa sih yang dimaksud dengan hukum administrasi negara itu? Hukum administrasi negara yaitu suatu cabang hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan warga melalui lembaga administrasi negara. Peran penting yang terdapat dalam hukum administrasi negara terbagi menjadi 3. Yang pertama ada mengatur kewenangan, yaitu membatasi kewenangan lembaga pemerintahan. Yang kedua ada menjamin transparansi, yaitu prosedur administratif yang terbuka dan dapat diaudit. Yang ketiga ada memberikan perlindungan hukum, yaitu kepada masyarakat dan tindakan administratif yang sewenang-wenang. Baik, materi yang kedua, ruang lingkup hukum administrasi negara yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, fungsi pemerintah sebagai pelaksana tugas administrasi sehari-hari oleh pejabat publik. Yang kedua, lembaga administrasi negara yang meliputi kementerian, badan-badan pemerintah, dan lembaga independen. Yang ketiga, proses pembuatan keputusan administrasi, aturan-aturan yang harus diikuti ketika membuat keputusan yang mempengaruhi warga negara. Yang keempat, tanggung jawab dan akuntabilitas, memastikan tindakan administrasi sesuai hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana sumber hukum menjadi dasar bagi tindakan administrasi pemerintah? Yang pertama ada Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, menjabarkan struktur pemerintahan kewenangan lembaga negara seperti hak dan kewajiban pemerintah terhadap warga negara. Yang kedua ada undang-undang, mencantumkan aturan main yang telah ditetapkan aspek pemerintahan. Yang ketiga ada PP, yaitu peraturan pemerintah, pedoman pelaksanaan teknik bagi kementerian, lembaga. Yang selanjutnya ada Kepres, yaitu menetapkan kebijakan nasional yang bersifat teknis. Yang selanjutnya ada Perda, peraturan daerah, yaitu pedoman bagi perintah daerah. Yang selanjutnya ada Jurisprudensi, yaitu dapat membatasi penyelesaian sengketa administratif. Sumber hukum yang tertulis dalam hukum administrasi negara, yang pertama ada konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada undang-undang, yang contohnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Yang ketiga ada PP atau peraturan pemerintahan, ya contohnya PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara. Yang keempat ada keputusan presiden atau Kepres. Yang kelima ada peraturan menteri dan peraturan daerah. Yang selanjutnya ada sumber hukum tidak tertulis. Yang pertama ada kebiasaan administratif, kebiasaan dalam penerbitan surat keputusan oleh lembaga tertentu yang telah diterima secara umum. Yang kedua ada praktek yang telah diterima oleh pelaksanaan administrasi negara. Materi yang keempat, prinsip umum, HAN, dan contoh penerapannya. Prinsip yang pertama, prinsip legalitas, yang mengharuskan setiap tindakan pemerintah didasarkan pada aturan hukum yang sah. Contohnya, dalam penerbitan surat izin mendirikan bangunan, pemerintah daerah harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa dasar hukum yang jelas, tindakan pemerintah dianggap tidak sah. Prinsip yang kedua, prinsip prosedural. Administrasi negara harus mengikuti prosedur yang jelas sesuai aturan setiap keputusan yang diambil. Prinsip yang ketiga, prinsip diskresi. Pejabat administrasi memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dalam situasi yang tidak diatur secara spesifik oleh hukum. Contohnya, seorang bupati dapat memberikan kebijakan diskresi dalam hal pemberian bantuan darurat kepada masyarakat terdampak bencana, walaupun tidak diatur secara rinci dalam perundang-undangan. Prinsip yang keempat, prinsip akuntabilitas. Setiap tindakan administratif harus dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya, pejabat publik harus bertanggung jawab setiap keputusan dan tindakan yang diambil.
Prinsip yang kelima, prinsip transparansi. Semua keputusan administrasi negara harus dilakukan secara terbuka dan jelas bagi publik. Contohnya, informasi tentang proses dan keputusan administrasi harus terbuka bagi masyarakat agar dapat diawasi. Materi yang kelima, hubungan HAN dan hukum tata negara. Keduanya saling berkaitan karena hukum tata negara sebagai kerangka. Hukum tata negara membentuk kerangka hukum tentang bagaimana lembaga harus dibentuk dan bagaimana kekuasaan mereka diatur. Sedangkan hukum administrasi negara sebagai implementasi hukum administrasi mengatur bagaimana lembaga-lembaga yang dibentuk oleh hukum tata negara melaksanakan tugas dan wewenang secara operasional. Contoh, kedua hukum saling melengkapi. Tata negara sebagai dasar legalitas. Hukum administrasi negara membutuhkan landasan dari hukum tata negara untuk memberikan kewenangan yang sah bagi lembaga eksekutif dan aparat pemerintah. Administrasi negara sebagai pelaksana hukum. Hukum administrasi negara berperan dalam mengimplementasikan aturan-aturan yang dibuat berdasarkan kerangka hukum tata negara. Kedua hukum juga memiliki perbedaan. Perbedaan yang pertama, subjek pengaturan. Hukum tata negara mengatur fungsi lembaga-lembaga negara seperti DPR, Presiden, MPR, dan lain-lain. Hukum administrasi negara mengatur pelaksanaan tugas pemerintah oleh aparatur negara dan hubungan dengan warga-warga. Perbedaan yang kedua, sifat. Hukum tata negara normatif mengatur tentang kerangka dasar negara, sedangkan hukum administrasi negara fungsional mengatur tentang implementasi kebijakan dan administrasi sehari-hari. Perbedaan yang ketiga, ruang lingkup. Hukum tata negara bersifat makro, mencakup keseluruhan sistem ketatanegaraan, sedangkan hukum administrasi negara bersifat mikro, terkait dengan kegiatan harian administrasi negara dan layanan publik. Fungsi hukum administrasi negara yang pertama ada pelaksanaan undang-undang, melaksanakan undang-undang yang telah ditetapkan oleh badan legislatif. Yang kedua ada pembuat keputusan administratif. Administrasi negara memiliki wewenang dalam membuat keputusan yang mengikat secara hukum dalam ruang lingkup wewenangnya. Yang ketiga ada pelayanan publik. Administrasi negara bertanggung jawab atas pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. HAN juga memiliki beberapa peran. Contohnya, pendidikan. Pemerintah mengeluarkan peraturan wajib belajar 12 tahun. Tujuannya untuk menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Contoh yang kedua, kesehatan. Pelaksanaan Undang-Undang tentang Jaminan Kesehatan Nasional. JKN, tujuannya untuk memastikan akses pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi semua warga negara. Contoh yang ketiga, infrastruktur. Penerapan UU terkait pembangunan jalan tol dan transportasi publik. Tujuannya untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung aktivitas masyarakat dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Tantangan dalam hukum administrasi negara yang pertama ada birokrasi yang lambat. Untuk mengatasinya dengan cara penggunaan teknologi digital agar mempercepat proses birokrasi. Yang kedua ada penyalahgunaan wewenang. Untuk mengatasinya dengan cara membangun sistem pengawasan independen. Yang ketiga ada kurangnya transportasi. Untuk mengatasinya pemerintah harus menerapkan kebijakan keterbukaan informasi agar masyarakat dapat memantau kinerja birokrasi. Kesimpulannya, hukum administrasi negara penting karena dapat memastikan keadilan dan keteraturan dalam pemerintahan. Dengan ini, pemerintahan wajib bertindak sesuai aturan dan transparan agar mencegah penyalahgunaan wewenang. Selain itu, masyarakat mendapat jaminan hak-haknya yang terlindungi dan dapat menggugat jika terjadi pelanggaran. Hal ini menciptakan pemerintahan yang akuntabel, efisien, dan taat. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan tentang pemaparan materi yang sudah dijelaskan Bapak Edi dalam setengah semester. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.